tentu saya akan perkenalkan diri. Tentu ada saya lihat tadi di spanduk kita. Nama saya Pendeta Parlaukan Batubara dan saya melayani di Gereja Betel Indonesia Jemaat Sukarame, kalau tahu Surang, dan kami melayani selama 19 tahun. Dari tahun 2003 kami diutus dari Pulau Batam untuk melayani menggembalakan jemaatnya, dan sampai hari ini jadi sekitar 19 tahun kami sudah menjadi warga yaitu Kabupaten Kampar, dan kami ada di Kecamatan Tapu Bulu. Dan kami dikaruniakan anak 2, 1 laki-laki, dan baru bulan 10 kemarin sudah menikah, tapi belum punya cucu ya. Jadi anak saya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang gadis masih sudah bekerja ada di Pekanbaru. Jadi kami melayani bersama-sama dengan jemaat. Istri saya guru Nenggolan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, latar belakang saya bukan orang Kristen dulunya, tapi dari seberang. Tadi saya dipanggil oleh Tuhan tahun 92 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru saya. Begitulah saya tidak pernah saya bermimpi jadi pendeta. Iya, tapi saudaraku, ini merupakan anugerah Tuhan. Dan hari ini saudaraku, saya pun tidak pernah bermimpi bertemu dengan saudara-saudara kita dari Pulau Nias, karena kita satu Bapak. Baik, kalau mungkin kulitnya yang beda, ada yang hitam, karena orang Batak lebih hitam daripada orang Nias. Tapi Bapak kita satu, Bapak yang menciptakan langit dan bumi, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kenapa kita beda kulitnya, itu merupakan satu kekayaan Tuhan. Jadi Tuhan kita itu tidak kerdil, tidak kecil, tapi Tuhan kita besar. Tidak ada wajah kita yang sama. Coba lihat kiri kanan dulu. Ada yang sama? Wah, luar biasa. Andai kata ada 2 yang sama, seperti gembala istri Pak Pendeta Eko 2 sama. Pak Eko yang jadi kuala, tidak tahu mana yang istri. Tapi Tuhan begitu baik. Amin. Sehingga kita dibuat berbeda, tapi satu di dalam Tuhan. Jadi ini merupakan satu kekayaan. Dan kami juga hari ini bersyukur kalau Pak Cerumu, Pak Gembala di tempat ini mengundang kami untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya saya bukan lebih dari Pak Cerumu dan Pak Eko ini. Ini adalah senior-senior saya, tetapi dipercayakan Tuhan hari ini. Dan juga kami dipercayakan sebagai ketua wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu, sebagai ketua wilayah dari Gereja Betel Indonesia. Jadi terima kasih hari ini saya sudah hadir di tempat pelayanan ini, karena ini ada di wilayah Kampar. Iya, jadi terima kasih atas undangan yang dibuat kepada kami, dan saya percaya juga kita hari ini semua sama-sama diberkati. Jadi saya dipercayakan Tuhan kalau di cabang, kalau saudara tahu PT Tunggal Yunus Asian Agri, kita juga melayani di cabang di sana 90% juga dari Pulau Nias jemaatnya. Tapi sampai hari ini saya mau belajar bahasa Nias, bisa-bisa. Tapi jemaat itu yang belajar bahasa Batak jadi tahu. Nah, jadi ini ada kelebihan orang Nias. Orang Nias gampang tahu bahasa Batak, tapi orang Batak sulit tahu bahasa Nias. Wah, ini luar biasa. Berarti lebih mantap orang Nias daripada orang Batak. Tapi kalau orang Jawa, itu semua saudara. Orang Jawa yang cocok dengan orang Arab, karena makan karo opo. Begitu kan? Jadi kalau semuanya saya mau sampaikan itu adalah sebagai pembukaan supaya kita kenal. Jangan sampai nanti Pak ini Pak Ketua segini, Perwil ini constraint, nggak mau ketawa kan begitu. Jadi nanti ketakutan ya. Jadi saudaraku, tapi hati yang gembira adalah obat. Amin. Tapi ketawa kita ketawa sehat, bukan ketawa yang begitu. Jangan sampai ketawa sendiri di kamar mandi. Tapi mari kita ketawa bersama-sama. Ada jemaat begitu, diajak ketawa, dia tidak mau. Tapi setelah habis ibadah itu, nanti ketawa sendiri di kamar mandi. Dia baru tahu kalau lucu kan dia. Tapi lambat lelet nih. Nah, tapi di sini nggak ada yang lelet, aneh ya. Langsung connect. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tentu kerinduan kita. Apapun ceritanya, apapun bicara kita, semuanya arahnya dan muaranya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, baik makan, baik minum, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan. Jadi tidak ada waktu kita yang
kita semua adalah terfokus hanya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus. Efesus pasalnya yang pertama ayat 15. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya mau kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ayat 15 kita akan baca dari kaum pria, ayat 16 dari kaum wanita, dan ayat yang ke-17 adalah bagian kita bersama-sama. Yang buka Alkitab, yang ada Alkitabnya, multimedia boleh dibuka. Jadi kita akan baca dari ayat 15, perikopnya di situ doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15 dari kaum pria 2, 3, iya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku. Ayat 17 bersama-sama 2, 3 ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Kalau ada kata mengenal Tuhan dengan benar, berarti ada kata mengenal Tuhan tidak benar. Benar itu sudah lawan katanya salah. Tapi Tuhan mau saudara sebagai umat yang percaya, kita harus mengenal Tuhan itu dengan benar. Yesus harus kita kenal, Dia yang lahir, Dia yang mati, Dia yang bangkit dari kematian, dan Dia yang naik ke surga. Ya, ini telah digenapi. Yang belum digenapi adalah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk menjemput orang-orang percaya dan yang hidup melakukan kehendak Bapa Yesus. Maka oleh sebab itu mengenal Allah secara benar bukan sekedar teori. Ada banyak orang tahu berarti, oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika ditanya, bagaimana baiknya Tuhan itu, bagaimana luar biasanya? Pernah nggak kamu alami? Enggak, kata orang. Tetapi Tuhan yang baik itu kita alami, kita hidupi. Kebaikan Tuhan itu bukan berarti saudara kalau orang bilang Tuhan itu baik, aku tidak pernah marah masalah, tidak ada. Manusia tidak ada punya masalah. Kebaikan Tuhan itu bukan berarti kita saudara terlepas dari masalah. Tetapi kebaikan Tuhan itu kita alami, kita menang atas masalah dan pergumulan hidup kita. Haleluya. Sehingga kita mampu melewati sesulit apapun keadaan ini. Tetapi kita menang di dalam. Baru kita berkata, kata menang itu harus lewat perjuangan. Apa itu bahasanya seperti itu? Amin. Bukan berpangkutan. Maka ketika kita mengalami melewati perjuangan yang sulit tapi kita bisa menang, kita berkata, syukur Tuhan aku menang karena pertolongan. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami masalah, bagaimana kita berkata di sana? Jadi mengenal Tuhan secara benar bukanlah sekedar teori dan pengetahuan manusia. Pengenalan akan Allah berbeda dengan memahami atau mengetahui sebuah pengetahuan. Ada mungkin orang secara akademis dia tinggi, tapi ada orang walaupun akademisnya tinggi, punya gelar pangkat profesor, doktor, tapi dia nggak ngerti firman. Ada orang yang saudaraku akademisnya pendidikan
firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Begitu kan? Jadi ketika saudara jemaat Tuhan dengar dengan baik, mendengar itu dengan tanggap sampai kita mengerti. Ini yang mengubah hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena ada hal-hal yang sulit, Bapak Ibu, dipahami oleh manusia dalam keterbatasan. Jadi untuk mengenal kebenaran Allah, mengenal Tuhan dengan benar itu, ada manusia keterbatasan. Tidak mampu intelek kita, saudaraku. Sementara Allah itu tidak terbatas dan maha agung. Haleluya. Kita harus sadar kita terbatas. Dan Tuhan tidak terbatas. Kita yang terbatas, Dia tidak terbatas. Dia maha agung, maha mulia, sanggup melakukan segala sesuatu. Maka oleh sebab itu, untuk kita mengenal Allah dengan benar, harus kita mengerti akan diri kita. Kita kan sadar diri kita tidak mampu tanpa ditolong tuh. Tidak ada yang mampu juga. Maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka dikatakan di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara kita beberapa prinsip, ya, supaya kita dapat mengenal dan memahami Allah dengan benar. Di ayat 17, silakan dulu Pak. Opung Derek boleh bantu saya. Apa dikatakan? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Bapa yang mulia. Saudara perhatikan baik-baik. Kita harus tahu bahwa Bapa kita mulia. Kalau Bapak kita mulia, saudara, kira-kira saudara anggap remeh. Kalau kita tahu Bapak kita Tuhan itu mulia, pasti kita menaruh. Kenapa orang menyelesaikan Tuhan? Karena dia tidak tahu bahwa Tuhan itu mulia. Makanya ada orang yang bermain-main ibadah. Karena dia tidak tahu. Maka saudara, hari ini kalau nggak tahu akan dikasih tahu, amin. Kalau kita tempatkan Dia Bapa yang mulia, kita hargai, pasti kita juga akan ditolong. Amin. Bapa yang mulia. Apa yang kita dapatkan dari Bapa yang mulia bersama? Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, supaya Ia di sini huruf besar itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus, dikatakan supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Berarti saudara, ketika kita menerima diberikan Tuhan roh hikmat dan wahyu, maka kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Puji Tuhan. Jadi kita nggak bisa kenal Tuhan itu tanpa diberi roh hikmat. Maka saya sampaikan kepada jemaat, ketika kamu masuk gereja, datang di dalam bait Allah, yang doamu harus sungguh-sungguh berdoa supaya dalam ibadah ini nanti kau dengarkan firman Tuhan, supaya diberikan Roh Kudus kepadamu pengerti. Puji Tuhan. Jadi pengertian dulu. Kalau kita sudah mengerti tentang Tuhan itu, maka Tuhan nanti akan memimpin kita kepada seluruh rencananya yang Amin. akan dipimpin. Maka diberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa roh hikmat dan wahyu ini, Ma? Untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Jadi kita saudaraku membutuhkan yang namanya roh hikmat dan wahyu. Maka kita membutuhkan saudaraku supaya kita memiliki roh hikmat dan wahyu. Kenapa saudara? Kemampuan untuk mengenal Allah ternyata membutuhkan campur tangan Allah sendiri. Begitu. Membutuhkan campur.
Artinya Bapak Ibu, bahwa dengan kemampuan berpikir kita manusia itu belum cukup untuk kita dapat mengenal Allah. Kemampuan kita berpikir. Bahasa Batak itu hal gugur di pikiran. Apa itu bahasa nias? Kemampuan kita berpikir. Tidak mampu mengenal Tuhan dengan benar, bahasa nias. Tidak mampu mengenal Tuhan dengan benar. Kekuatan berpikir kita manusia tidak mampu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Iya, tidak mampu kita. Maka kita membutuhkan yang namanya roh hikmat. Dikatakan di situ turut campur tangan Allah sendiri. Karena saudara, kemampuan berpikir manusia itu belum cukup untuk mengenal Allah dengan benar. Tapi ketika kita ditolong oleh Tuhan, perhatikan bagaimana saudaraku, seorang hamba Tuhan yang bernama Yusuf. Ketika dia dikaruniakan Tuhan roh hikmat Tuhan, Raja Firaun kagum. Coba kita lihat dulu dalam Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal 41, bagaimana kalau kehidupan seseorang memiliki roh hikmat dan wahyu. Kejadian di pasal 41 ayat 38, coba kita lihat dulu. Coba teman 38 dibaca ayat pasal 41. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, Apa katanya? mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Iya. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi Yusuf itu, tepuk tangan. Yusuf itu saudaraku adalah narapidana. Narapidana sedang dipenjara. Ketika Yusuf di penjara, Firaun mendapat mimpi. Dan mimpi yang didapatkan Firaun itu bukan mimpi biasa. Mimpi itu memiliki arti yang besar. Karena pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia melihat penglihatan di dalam laut itu ada lembu yang tambun keluar 7 ekor. Tapi kemudian ada lembu yang kurus keluar 7 ekor. Lembu yang kurus ini memakan lembu yang kurus. Lalu kemudian dia melihat bulir gandum 7 bulir. 7 apa? Tapi bulir yang besar-besar ini ada juga bulir yang kurus. Tapi bulir yang kurus ini memakan gandum yang tebal. Akhirnya Firaun terganggu. Semua Firaun, saudara, karena terganggu, dia panggil semua ahli nujum, ahli mimpi. Tapi tidak seorang pun sanggup mengertikan mimpi Firaun. Tidak ada yang sanggup. Nanti baca di rumah selanjutnya. Tapi saudara, ketika tidak ada lagi yang sanggup, juru minum menceritakan pengalamannya, perjumpaannya dengan Yusuf di penjara, bahwa Yusuf mampu mengertikan setiap mimpi. Haleluya. Maka dia dibawa untuk menghadap Firaun. Lalu Firaun tadi berkata, berkatalah Firaun kepada pegawai-pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Perhatikan, Firaun juga menyadari bahwa saudara, kebijaksanaan Yusuf itu bukan dari dirinya, karena dikatakan oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Puji Tuhan. Maka saudara, ini artinya ketika kita memiliki roh hikmat wahyu, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita yang tadinya kita tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Ini saya percaya jemaat GBI di Gombir ini, saudara, penuh kerinduan supaya mengerti dan tahu tentang Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti tentang Tuhan yang benar, nggak gampang goyah, nggak mau ditaruh nanti kalau mau kasih 0,5
anak tersawit kau pindah agamanya. No, gitu. Tapi kalau nggak tahu tentang Tuhan Yesus katakan apa gunanya kau miliki semua dunia ini, namun jiwa kau binasa. Tapi kalau Tuhan yang kita miliki, maka Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Ini kadang-kadang kan banyak kata orang Kristen. Cari Tuhan itu bukan benar-benar. Nanti gimana kamu datang hari Minggu ibadah? Iya datang kalau ada waktu. Bayangan sombong dan kira-kira dia dapat. Saudara, kalau kita sadari ini sombong, masa Tuhan yang memanggil kita? Ibadah itu bukan menguntungkan Tuhan, tapi ibadah itu menguntungkan kita, saudara. Jangan pernah jemaat pikir kalau saudara Tuhan itu dia cari untung dari kita, tidak ada. Tapi ini kita lihat saudara, betapa pentingnya kita memiliki roh hikmat wahyu. Maka dikatakan oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Terus kan? Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Haleluya. Bayangin saudara, seorang narapidana di penjara, tapi dia diberikan Tuhan roh hikmat, roh wahyu. Mungkin engkau ada di Potogaro ini, mungkin sudah kita punya pangkat, tapi ketika kita memiliki roh hikmat dan roh wahyu, kitalah yang paling bahagia di muka bumi. Puji Tuhan. Kita yang paling bahagia. Sebab kenapa? Karena kalau kita mengenal Yesus dengan tepat dan benar, kita nggak takut saudara mati, tapi bukan cari mati. Tidak ada saudaraku kalau kita kamu mana? Karena inilah yang dimiliki oleh Yusuf. Dan Firaun saudaraku mengakui tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti ayat 40 apa dikatakan? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Haleluya. Akhirnya Yusuf dipercaya. Kenapa dia dipercaya? Karena dia memiliki roh Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan. Jadi orang yang memiliki roh hikmat dan saudara dari Tuhan, dia itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya saudaraku. Jadi kan dipercaya. Bayangin saudara, dari narapidana dianggap menjadi perdana menteri. Luar biasa karena dipercaya. Saya selalu katakan kepada jemaat, kalau kamu jujur dan selalu bohong dan menipu, kau pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ini kadang-kadang jemaat kita kadang begitu sana. Masih pinjam 2 juta sudah lari. Pinjam dulu aku katanya. Nanti aku bayar bulan depan. Belum dapat sudah lari. Masih 2 juta sudah lari. Kapan dikasih 200 juta? Tapi kalau kita setia dalam perkara kecil, minjam janji 1 bulan, tapi pulangkan 3 minggu. Belum lagi kau mau minjam pasti katakan, kau perlu. Tapi kalau kau minjam bilang 1 bulan bayar setengah tahun, mau minjam pun kedua kali kan dikasih. Makanya kita perlu jujur, amin. Rugi nggak jujur? Kalau kita bisa dipercaya, jujur, banyak orang kaya kasih uangnya sama kita. Ayo, nah aku kasih modal, kelolalah ini, amin. Iya, kita mungkin nggak punya uang, tapi punya kejujuran, dapat dipercaya. Pak Warung ini bisa dipercaya jadi ketua C. 90% orang dia anggotanya Pak ya. Sekarang berapa miliar dana kita? 19 miliar. Banyak orang dari dia sudah kaya sekarang. Tapi bisa dipercaya. Saya percaya jemaat GBI di Kabupaten dan Tuhan pulihkan dan diberkati. Ini maksud Tuhan. Karena kita lihat adalah engkau dikatakan engkaulah menjadi kuasa atas istana
Iya silakan. Makasih Pak Jawa. Iya, dipercaya mengelola. Ya, ini luar biasa. Diserahkan. Lalu apa dikatakan Mama? Tentunya. Ayat apa dulunya Pak Waro? Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Wow, sudah. Dikatakan di sini dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Luar biasa dipercaya. Ini gambaran anak Tuhan. Jadi ketika kita punya roh hikmat dan wahyu, mungkin itu awal mungkin ada masalah. Tapi sudah tahu kan? Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, masalah itulah yang akan mengangkat hidup kita makin naik. Haleluya. Yusuf jangan pernah masuk istana kalau dia tidak masuk penjara. Tapi jangan pula nanti kau bilang masuk penjara karena ninja sawit, kalau ini tidak bisa disangka. Kata orang itu Pak Pendeta Batubara kemarin, kok kita masuk penjara diangkat. Aku curi lah sawit orang. Masuk penjara nggak diangkat. Karena Yusuf di sini masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Dia yang tertarik sama Yusuf. Yusuf tak tertarik sama tandingan sama bos. Dia takut akan Tuhan. Walaupun ada kesempatan untuk selingkuh dengan istri Potifar, Yusuf tidak pernah mau karena dia memiliki roh Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kan itu. Kalau sekarang ini enggak, kita lihat kan berbeda. Enggak ada kesempatan pun dia mau cari kesempatan. Tapi Yusuf enggak. Ada pun kesempatan melakukan dosa, dia enggak mau melakukan dosa. Walau enggak ada orang tahu, tapi Tuhan tahu. Apa yang membuat Yusuf enggak mau? Karena dia adalah mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Puji Tuhan. Saya percaya kalau jemaat mengasihi Tuhan. Kalaupun ada di sampingmu main-main, ku sembah kau Tuhan. Ini kan sungguh-sungguh kan? Tapi ada bilang begini, katanya itu. Ini kan gak sungguh-sungguh ini. Tapi kau gak terganggu soal itu. Amin. Karena kesungguhanmu kepada Tuhan akan diperhitungkan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan mau kalah karena dikalahkan orang. Kadang-kadang kenapa kamu gak setia? Gara-gara kawan itu aku gak setia. Aku gak suka lihat dia. Sebenarnya itu mengkambing hitamkan orang lain. Biar orang tidak setia, tapi kita tetap setia. Haleluya. Walau istrimu gak senyum sama kau kan, tapi kau tetap senyum sama istri. Bisa bapak-bapak? Amin. Karena ada banyak begitu. Ada banyak begitu istri bilang sama suami, kalau kau baik sama aku baik sama kau. Orang gak kenal Tuhan pun bisa itu kan. Tapi katakan, kalau ada orang berkata istrimu begitu, suami bilang, walau kau gak baik sayang sama aku tetap baik sama kamu. Haleluya. Bukankah ini Yesus katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau ini kita lakukan, kita gak stres. Kalau orang gak senyum, kau tetap senyum. Amin. Haleluya. Kalau kau nggak bisa senyum dengan orang, walaupun jalan itu lebar seperti lapangan bola lebar, itu akan menjadi sempit kan. Coba ketemu kau sama lawan nggak pernah. Ketemu di jalan itu cuma dua, bayangin. Nggak ada yang lain. Oh begini, menghindar. Tapi kalau ada kasih, ada mungkin membenci. Ketika orang yang membencimu datang, katakan, ya haleluya. Ayo kita berkomunikasi. Amin. Haleluya. Saya berkatmu akan besar. Berkatmu akan Tuhan lipat. Karena Tuhan lihat kau layak terima. Kau layak terima. Yang paling celakanya, yang paling kurang, pendeta sama pendeta nggak cakap. Mimpi mau ke surga nggak tahu ke surga. Karena Yesus katakan, barang siapa tidak mau mengampuni, Bapakku di surga pun tidak akan mengampuni. Bukan siapa bertanya itu soal siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Kalaupun dia salah, nggak perlu dia minta maaf dengan kamu, tapi maafkan dia dalam kesalahan. Puji Tuhan. Kan seringkali orang bertanya,
kejarlah pendamaian. Jangan nunggu kau yang telepon orang. Puji Tuhan. Saya percaya di sini ada Bapak rohani dengan anak. Puji Tuhan. Saya senang dengan perjalanan. Saya juga punya Bapak rohani. Saya dua Bapak kepala saya. Ada Bapak yang melahirkan dan ada Bapak yang membesarkan saya. Tapi saya bersyukur kepada Bapak yang dua ini karena mereka ada membekali hidup saya. Jadi sampai hari ini saya tidak terintimidasi melayani itu. Karena saya baik dengan Bapak saya. Coba kalau kita nggak baik dengan Bapak kita melayani, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Pasti tahu tuh. Kalau kau tinggalkan kebencian, akan kau dapatkan kebencian. Jadi Pak Jaluhu terima kasih. Harus baik-baik dengan Bapak rohani kita. Puji Tuhan. Pasti berkat yang mengalir sama kita. Berapa pembinaan Bapak ini? Kalau nanti Bapak tahan, nanti dananya lebih banyak cair dari itu. Haleluya. Iya, coba kan begitu. Coba kita tanya dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak berlima. 4 tukang melawan. 1 adalah selalu mentaati. Saya mau tanya dulu. Kalau orang ini minta yang 5, yang melawan inikah kamu kasih atau yang baik? Baik. Betul? Pasti saudara, amin. Maka tidak rugi menjadi anak yang baik. Tidak rugi. Maka itu saya jemaat kita menjadi anak-anak yang baik. Anak yang baik dengan Tuhan. Kita tidak rugi. Nanti saudara cara hidup berbeda dengan orang lain. Perhatikan baik-baik. Akan Tuhan bedakan karena dikatakan tadi engkau menjadi kuasa atas istanaku kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat terus. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Firaun bilang hanya tempat duduk inilah kelebihanku. Tapi yang mengatur semua gerak-gerik di negeri ini itu dalam kuasamu. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan. Padahal Yusuf di situ kan adalah anak Yakub, adalah orang pertama sudah dia orang Israel. Padahal Firaun itu bukan orang Israel. Tapi saudaraku, kita lihat kehadiran anak Tuhan. Dimanapun dia hadir, memberikan dampak bagi orang lain. Puji Tuhan. Memberi dampak, menjadi berkah, menjadi pengaruh. Tapi pengaruh yang positif, bukan pengaruh yang jahat. Puji Tuhan. Jadi saya percaya di jemaat Gofir ini. Tadi saya lihat ada kiri kanan. Ya, ini dekat tengah gereja kita ini. Ada GPDI besar, ada GPDI ya. Ini GPDI di tengah. Saya percaya menjadi berkat bagi kedua gereja ini. Amin. Haleluya. Ini Tuhan jadi berkat. Kenapa? Karena di dalam jemaat ini ada roh hikmat dan roh kuasa. Puji Tuhan. Ada ketaatan kepada Tuhan. Yang dulunya yang margalah dia jahat, tapi sekarang setelah masuk GP dia sudah baik. Amin. Dia tetap layak, bukan besok lagi. Tahu maksud saya ini? Hari ini lagi ya, besok lagi. Jangan pulang dia tetapi nggak dikerja. Nah, tetaplah iya. Amin. Siapa bagalah iya di sini? Puji Tuhan. Berbahagialah Pak Lai. Amin. Haleluya. Itulah ia sama dengan amin. Iya dan pasti. Saya batu bara, saudara. Tentu saudara sudah tahu kan batu bara. Batu bara yang paling kaya karena punya tambang batu bara. Tapi saudara waktu, makanya saya nggak pakai cincin batu-batu ya, karena saya tidak butuh itu. Karena saya dulu pernah ditawari batu akik di SKA. Dia bilang, oh ini mahal Pak, batu akiknya berapa? 1 tahun tua. Dia bilang ini sudah diisi. Apa diisi? Ada Pak hebat ini. Berapa harganya? 3 juta. Murah batu. Dan saya nggak mau terlalu murah batu. Saya punya batu yang mahal saja. Batu apa itu? Dia penasaran batu apa itu? Sebelum kamu jual batu,
saya sudah batu bara. Haleluya. Tapi batu bara sudah tahu, ada lagi yang diperlukan batu bara. Yang lebih mahal dari batu bara ada lagi. Saya bilang, saya baru tawarkan kepada dia, di atas batu bara, batu yang termahal adalah batu penjuru, itulah Yesus. Haleluya. Itulah yang termahal. Itu juru selamat. Kamu harus terima saya. Itulah batu yang menyelamatkan. Batu yang dibuang tukang-tukang bau. Dan sekarang telah menjadi batu penjuru. Haleluya. Dialah Yesus yang kita rayakan Paskah. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang membuang batu penjuru ini. Tapi hargailah Yesus dalam hidup. Dialah harta yang tidak terbeli. Saudara, makanya dia tawarkan kepada orang kaya itu, juallah segala milik. Datanglah kemari kau akan memiliki harta di surga. Kalau kita mampu meninggalkan yang lain, harta di surga masih bebas. Puji Tuhan. Tidak usah takut. Apa saja yang kita buat, ini yang Tuhan mau. Maka kita, saudaraku, membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membuka pengertian kita dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga Bapak Ibu, pengertian kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Amin. Jadi pengertian kita itu menjadi sesuai dengan keinginan Allah. Seringkali kan orang Kristen salah berdoa. Disandaranya Tuhan, dipaksanya Tuhan untuk menuruti keinginan. Malah ada lagi yang mengancam, Tuhan, kalau nggak kau kasih kamu ke gereja lagi hari Minggu, katanya. Bayangin. Dia kira selipin dia sama Tuhan. Dia kira sama dia dengan Tuhan. Dia nggak tahu bahwa Tuhan yang mulia. Untung nggak seperti saya yang marah. Kalau seperti kita yang emosinya, kita diancam. Kalau nggak kasih aku nggak boleh lagi. Gak usah. Tapi Tuhan selalu maha kasih. Amin. Haleluya. Kan banyak orang Kristen begitu, tapi dia mau berikan. Amin. Kalau kita minta harus tangan tiba. Jadi saudara mohon Tuhan. Haleluya. Aku bermohon Tuhan, tapi kalau permohonanku ini Tuhan nggak cocok dengan hatimu, maka Tuhan aku pun tidak marah. Dan jadi pun pasti aku bersyukur. Amin. Dan kita cocok. Namun ini dikatakan, makanya saudaraku dikatakan firman Tuhan tadi, saudaraku dikatakan sehingga pengertian kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. 2 Korintus 3 ayat 15. 2 Korintus 5. 2 Korintus 3 ayat 15. Apa dikatakan di sana? Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, iya, ada selubung yang menutupi hati mereka. Iya, dia baca Alkitab tapi tidak bisa, sudah tidak ngerti. Kenapa? Ada yang menghalang. Ada yang menghalang. Makanya saudara, ketika saudara baca Alkitab, jangan baca seperti baca Quran. Kau nggak ngerti, tapi sebelum membaca ada panduannya. Berdoa dulu, minta roh Tuhan menerangi dan memberi pengerti. Maka bangsa Israel bahkan dikatakan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi mereka. Artinya nggak bisa melihat karena ada yang menutup. Tetapi saudaraku, hari ini supaya selubung ini diambil dari kita, di ayat 16 apa dikatakan? Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, perhatikan hati ini di dalam. Apa itu bahasanya hati? Iya, hati. Tetapi dikatakan apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada. amin. Kapan selubung ini diambil? Jika berbalik. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, aku butuh di kapan. Sebab Tuhan berkata,
Jadi kalau berbicara minta itu jangan langsung uang pikirkan. Kalau kan kita kalau dihotbahkan minta, lalu yang diminta langsung uang jangan. Kalau uang itu mau berapa itu? Memang kita butuh uang, tapi itu yang kita minta supaya Tuhan buka seluruh, diberikan pengertian. Ini yang sesuatu akan menjadi sulit kalau kita tidak ngerti caranya. Perhatikan baik. Sesuatu akan menjadi sulit ketika kita tidak ngerti caranya. Tetapi saudara, segala sesuatu akan menjadi mudah kalau Tuhan sudah berikan kepada kita bagaimana caranya. Amin. Pasti mudah. Kalau kita sudah diberikan pengertian. Makanya ada pepatah orang Batak berkata, murano bolongannya. Bahasanya bahasa Indonesia begini, mudahnya kita lakukan kalau kita sudah ngerti. Amin. Haleluya. Makanya banyak orang yang sudah merasa berat, bebannya berat karena ibadah, padahal itu karena ngerti. Tapi kalau sudah ngerti tentang ibadah, ibadah itu akan membawa dia bersukacita. Haleluya. Tapi kalau nggak ngerti dia, baru tepuk tangan aku nggak pernah. Berat. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Diikat setan itu. Nggak bisa. Padahal kalau orang berdoa gitu. Tapi kalau kata-kata orang setan itu langsung pakai boyo. Iya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Ya. Ada begitu. Kalau ngomong orang ngerumpi. Tapi kalau nyanyi. Lalu apa haleluya ngaku? Tapi saya juga cerita, saya juga Pak, saya yakin Pak dia dan juga Udir tadi sudah beda pribadi. Jemaat Tuhan di tempat ini dengan jemaat lain. Saya juga punya angkat tangan sama Tuhan. Iya, di jemaat kita pun itu enggak sesuka cita di tempat ini. Haleluya. Ini juga saudara kelebihan jemaat Tuhan. Karena ini adalah saudara bahan baku bara. Haleluya. Yang menyelamat. Ini bobir itu kan kayu bobir. Bahan kayu yang terbaik, yang tahan gelombang. Haleluya. Karena tak jauh dari dia 10 tahun tentang gelombang. Haleluya. Haleluya. Dia tentang gelombang. Jadi kayu itu, baterabong itu saudaraku, tidak bisa ditenggelamkan oleh gelombang. Walaupun dunia sedang ditenggelam, tapi dia bisa di atas daripada gelombang. Luar biasa. Biarlah bahtera-bahtera ini dipenuhi dengan orang-orang yang cinta. Ini yang kita lihat. Ayat yang ke-17 sama Bu. Iya. Sebab Tuhan adalah roh. Sebab Tuhan adalah. Terus. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Kalau di jemaat bobir roh Allah terus di sini kemerdekaan. Di sini kemerdekaan. Yang orang menjadi bintang. Haleluya. Yang bodoh menjadi pasti saudara. Kalau buat saudara saya, ya saya bisa buat saudara saya karena saya ini kan dulu dilatih Tuhan lewat kemiskinan. Bapak saya cepat mati, jadi kami tinggal kecil-kecil. Ibunda saya janda sampai ibunda saya meninggal saja. Jadi kami dilatih orang paling miskin di dunia. Jadi kampung kami namanya Siamporik. Siamporik itu namanya burung kaporik, burung pipit. Jadi sudah tahu yang apa? Burung pipit yang makan padi itu. Jadi saya dulu sudah dilatih untuk jaga burung. Dan bisa jaga burung gini. Pergi nggak bisa. Iya baik. Makanya saya puji Tuhan, suara saya masih kuat. Puji Tuhan. Amin. Jadi saya masih kuat. Namun saudaraku, ini yang kita lihat saudara.
Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan, ada kebebasan. Gak dijajah. Kita merdeka. Lalu ayatnya yang ke-18 apa dikatakan nama? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik, kita ini mencerminkan siapa? Mencerminkan kemuliaan. Bahasanya apa itu kemuliaan? Hak muliawan kalau bahasa. Kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Saya bangga kalau saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemanapun kita membawa Tuhan dilihat orang dalam diri. Bagaimana? Sebuah puja Tuhan. Lalu kalau sebuah ini pergi naik medan jaya, lalu penumpang medan jaya melihat ada kemuliaan Tuhan. Orang bilang kalau dia gak mau pelayan Tuhan. Jangan pelayan Tuhan disangka orang lain. Gitu. Tapi kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita. Begitu kan? Jadi kalau kemanapun kita membawa kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya dulu, kalau kita bawa kemuliaan Tuhan ini, kita berharga atau tidak? Ini sebabnya saya sampaikan kepada kita, hargai kemuliaan Tuhan yang ada pada kita. Jangan hinakan diri. Jangan mau ditukar dengan dia. Karena kita membawa kemuliaan. Tapi kalau saudara orang nak dibukakan mata rohaninya, ini kan berarti dia apa yang saya bilang. Tapi kalau mata rohani kita dibukakan, karena kita membawa kemuliaan, saya percaya kita akan bangun. Yusuf tadi membawa kemuliaan. Dia bisa dipercaya menjadi pemimpin karena roh Tuhan ada padanya. Maka dikatakan, dan kita semua, tidak ada yang dibedakan, bukan saja pendeta, mulai sampai kepada jemaat kita semua dikatakan adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan terus dengan muka yang tidak berselubung. Dan dikatakan di sini saudaraku dengan muka yang tidak berselubung. Jangan ada kemunafikan dalam diri. Puji Tuhan. Sama di dalam sama di. Puji Tuhan. Adakah kemunafikan itu kadang-kadang mulutnya manis, tapi hatinya tidak. Itu namanya munafik. Tapi Tuhan katakan sama di dalam dan sama di luar. Kalau Tuhan menilai bukan dari luar, dari dalam dulu baru. Sebab apa yang keluar dari dalam, ya, apa yang sudah di dalam kan keluar. Yang dari dalam itu keluar. Dari buahnya lah kamu mengenakmu. Puji Tuhan. Artinya dari kelakuan kita lah kita dikenal. Maka dikatakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan dikatakan dengan muka yang tidak berselubung terus. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Dan dikatakan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Yang adalah roh. Jadi kemuliaan itu datangnya sumbernya dari Tuhan. Makanya nggak bisa kita bilang dari aku itu jadi. Walaupun saya pendeta, kau tidak berkemuliaan karena aku bukan. Itu kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Hanya kalau kita sebagai hamba Tuhan itu hanya dipercaya. Apa kepercayaan Tuhan? Jadi tugas kami ini sudah tahu dah. Tugas kami ini pendeta mempertemukan jemaat dengan Tuhan. Supaya jemaat itu bertemu dengan Tuhan lewat apa? Lewat firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Harus di situ jemaat bertemu. Kalau jemaat sudah bertemu dengan Tuhan, dia akan merasakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kuasa. Ini yang dikatakan itu saudara. Maka apa? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Maka kita diubah. Ini saudara. Jadi kita perlu. Makanya saudaraku,
Siapa yang di dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saya juga punya latar belakang yang tidak baik. Karena sebelum saya kenal Kristus, makanya kalau saya pulang kampung ditanya, kau ya separlemen yang cara itu dulu. Saya bilang, iya akulah itu. Akulah yang mencuri dulu di rumahmu. Harus kita akui kan? Tapi sekarang aku sudah diubah tuh. Amin. Haleluya. Kan begitu kan Sakeus. Apa yang kurampas akan kembali? Iya. Itulah diubah. Sakeus mendapat keubahan Tuhan. Kenapa dia berubah Tuhan? Karena Tuhan hadir di dalam rumahnya. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita ini, kita akan diubah. Amin. Yang dulunya pelit tidak menjadi pemberi. Nah itu nuhulid bahasanya apa tuh? Pelit. Nah, kalau dulu pelit, sekarang murah hati. Amin. Jangan bilang pelit ini, jangan kau pikirkan uang langsung. Ada orang pelit senyum. Tidak mau saya pikir, halo. Itu pelit senyum. Coba lihat pikirkan aja. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Bukan berarti ada memang lahir ke orang yang tidak. Tapi walaupun nggak bisa lahir dengan itu bisa diubah oleh Tuhan. Amin. Kan itu dikatakan biarlah selalu ada sukacita dalam hidup. Sukacita kan kalau sukacita begitu. Kira-kira kan? Sukacita itu kelihatan dari wajah kita. Senang itu kelihatan. Tapi bukan senang yang dibuat. Jadi ini sukacita besar. Makanya dikatakan maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam apa, Mam? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Apa semakin besar, apa semakin kecil? Semakin besar. Semakin besar, haleluya. Artinya berarti saudara, kehidupan kita ini bukan mundur tapi makin maju. Haleluya. Usia kita boleh semakin makin tua, tapi semangat kita tidak boleh semakin tua. Tidak boleh tua. Walau tua, pasti kita buang. Jangan bilang aku sudah tua dan tidak tahu. Karena semakin besar. Ini yang Tuhan tahu. Tapi ini adalah kita terima adalah hasil daripada kuasa Tuhan. Amin. Dari kuasa Tuhan, bukan dari kita. Karena kita, bagian kita tadi dikatakan berbalik kepada Allah. Artinya bertobat. Betul-betul buka hatimu. Kalau kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan kuasa Allah. Sudah tahu tak perbedaan? Tahu tak perbedaan agama kita dengan agama yang lain? Saya pernah ditanya, kenapa kau masuk Kristen? Saya bilang di dalam kekristenan ada jaminan yang pasti. Keselamatan akan masuk surga, hidup yang kekal. Di surga yang digantikan Tuhan tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada lagi istri di sana bang, karena kita bagikan hidup bagi mereka semua. Saya sampaikan kepada keluarga saya semua pemimpin agama di dunia, agama apapun, nabi, rasul, pemberita Injil, semuanya mati di kuburan dan tidak pernah bangkit sampai hari ini. Tapi Yesus, dia bangkit dari kematian. Amin. Saya mau tanya dulu jemaah, mana lebih percaya kamu memimpin kamu, orang yang memimpin kamu mati tapi tidak? Lalu pemimpin yang lain, dia kau dipimpin kamu tapi dia bangkit, mana kau mau ikuti? Yang mati terus atau yang bangkit? Pasti kita mengikuti yang bangkit. Amin. Sebagai hidup ada mati esok,
hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Jadi hidup kita ini berarti karena Yesus kita hidup. Ya, saudara. Allah kata yang gak bangkit, kita gak perlu gereja ngapain. Maka saya katakan sama keluarga saya, carilah dulu siapa pemimpin yang pernah bangkit dari kematian. Hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berapa lama dia ada di dunia menampakkan diri? Selama 40 hari. Yesus menampakkan diri, membuktikan dia hidup. Orang berkata, kenapa dia kalau dia Tuhan mati? Sebenarnya kematian Tuhan bukanlah merupakan kekalahan, tetapi kematian Tuhan adalah menebus kita dari kematian. Karena yang paling ditakuti manusia adalah apa? Maka Tuhan harus bisa membuktikan dia Tuhan, bahwa di balik kematian itu ada kehidupan. Maka saya saudara kalau tahu tentang hal ini, saudara tidak akan mau menggadaikan iman iman dari orang. Kalau saudara Kristen, bersyukurlah saudara. Amin. Saya dari non Kristen, tapi saya mendapat anugerah dari Tuhan. Saya bangga menjadi dia mencari diri, dan Tuhan berjanji aku pergi ke rumah Bapa untuk mengerjakan Bapa. Dan dia berkata, aku akan datang ke Bapa untuk menjemput kamu. Puji Tuhan. Jadi kalaupun kita belum datang Tuhan pada kali yang kedua, kita mati tidak akan masalah. Karena dikatakan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua nanti akan membangkitkan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kehidupannya. Amin. Namun ini semua saudara adalah kita peroleh kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Jadi saya mau, bukan berarti saya yakin Pak Jalur sudah sampaikan. Namun saya menambahi. Jangan sampai kenapa ada orang menjual imannya karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kalau dia kenal Tuhan tidak mau. Karena Yesus berkata, apa gunanya kau miliki semua dunia ini namun jiwa binasa. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya walaupun dia sudah mati. Puji Tuhan. Inilah kuasa. Maka kita perlu mengerti dan memahami akan Tuhan. Kalau kita tak paham, nanti saudara ini yang berusaha. Tapi hari ini saya tidak banyak menyampaikan firman Tuhan karena saudara nanti membacakan saudara karena panjangnya satu pun tak sanggup. Tapi saya percaya semua akan tinggal. Amin. Saudara bertiga baik-baik. Dan saudara nanti kalau datang ke Sukarame, jangan lupa kalau ke Surabaya itu sebelum pom bensin, di Pon Surabaya ada pom bensin. Sebelum pom bensin 300 meter sebelum pom bensin lagi, itulah gereja kita, gereja Bethel Indonesia yang dipercayakan Tuhan. Saya tidak punya jemaat, tapi yang punya jemaat adalah Tuhan. Amin. Karena saya hanya menjaga domba-dombanya Tuhan. Dan juga Pak Waru ini juga adalah juga bagian dari pelayanan itu sebagai penentu. Karena ada beberapa orang penentu di gereja kita yang hari ini juga ada tamu pendeta dari Jambi Malaysia. Jadi saya mau sampaikan kepada kita hari ini adalah tujuan kita dari dikatakan adalah supaya kita maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Gambarannya itu bukan kita sudah menjadi Yesus, tapi kelakuan pribadi Yesus, kebenarannya ada dalam hidup kita. Biarlah ini juga memberkati hidup kita. Jadi ingat saudara, kemuliaan kita itu bukan semakin sulit, tetapi kemuliaan kita akan semakin bertambah, makin mulia, semakin besar. Semakin lama kita ikut Tuhan, semakin besar kemuliaan yang kita miliki dalam hidup kita. Dan kalau kemuliaan Tuhan ada pada kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka kita